Pernah kepikiran nggak, gimana sih caranya sebuah negara yang tadinya miskin, agraris, bisa berubah jadi negara kaya dan modern? Ini pertanyaan besar dalam ekonomi pembangunan. Nah, kali ini kita akan bedah salah satu teori paling klasik yang mencoba menjawabnya, model perubahan struktural. Oke, jadi ini dia peta pembahasan kita. Kita mulai dari ide besarnya, transformasi dari ladang ke pabrik. Terus, kita bongkar mesin di balik teori ini. Kita juga akan lihat pola-pola di dunia nyata, mempertanyakan apakah model ini sempurna, dan terakhir, kita lihat posisinya dalam panggung ekonomi global. Siap? Oke, bagian pertama. Dari ladang ke pabrik. Yuk, kita mulai dengan satu pertanyaan mendasar yang jadi awal dari semua ini. Ini dia nih pertanyaan intinya, sebuah teka-teki yang bikin para ekonom dan pemimpin negara pusing selama puluhan tahun. Gimana sih proses ajaib ini bisa terjadi? Coba kita lihat perbedaannya. Di satu sisi, kita punya titik awal, ekonomi tradisional yang hidupnya ya dari bertani. Terus di sisi lain, tujuan akhirnya, ekonomi modern, perkotaan dengan banyak industri. Jauh banget kan bedanya? Kayak langit dan bumi. Nah, disinilah model perubahan struktural ini muncul sebagai jagoannya. Ini adalah kerangka berpikir yang khusus dibuat untuk menjelaskan gimana pergeseran fundamental dari ladang ke pabrik itu bisa jadi mesin utama pembangunan sebuah negara. Sekarang, saatnya kita bedah mesin penggerak di balik teori ini. Gagasan brilian ini datang dari seorang peraih Nobel, yaitu W. Arthur Lewis. Jadi gampangnya gini, Lewis itu ngebagi ekonomi jadi dua dunia yang beda banget. Ada dunia tradisional, yaitu sektor pertanian di desa yang katanya punya banyak banget tenaga kerja. Dan ada dunia modern, yaitu sektor industri di kota yang lagi butuh-butuhnya pekerja. Nah, ini bagian yang paling krusial. Lewis bilang, di sektor pertanian itu saking banyaknya orang, kalaupun beberapa dari mereka pindah kerja ke kota, total hasil panennya itu nggak akan berkurang sama sekali. Nggak ngaruh, tenaga kerja mereka ini bisa dibilang surplus atau berlebih. Terus, gimana prosesnya berjalan? Simpel banget, ada 4 langkah. Pertama, di desa banyak pekerja cadangan. Kedua, di kota, pabrik-pabrik baru nawarin gaji yang lebih menarik. Ketiga, ya jelas, para pekerja ini pindah ke kota dong buat ngejar gaji lebih tinggi. Dan yang keempat, ini yang penting, keuntungan pabrik tadi diputar lagi buat bangun lebih banyak pabrik, yang akhirnya narik lebih banyak pekerja lagi. Jadi kayak bola salju, makin lama makin besar. Jadi kalau kita lihat kondisi awalnya ya kayak gini, mayoritas penduduk kerjanya di sektor pertanian, sektor industrinya masih kecil banget. Dan voila, ini dia hasilnya. Coba bandingkan, perubahannya drastis banget kan? Tenaga kerja sekarang didominasi sama sektor industri modern. Inilah inti dari apa yang disebut transformasi struktural. Oke, model Lewis tadi kan keren ya, tapi itu kan teori. Sekarang kita lihat gimana kenyataannya di lapangan lewat kacamata seorang pemikir lain, Hollis B. Chenery. Kalau Lewis tadi pakai teori, Chenery ini beda. Dia turun langsung ke data. Nggak usah pusing sama rumusnya, intinya adalah dia ngeliatin apa sih yang beneran terjadi di banyak negara berkembang setelah Perang Dunia II, bukan cuma apa yang seharusnya terjadi menurut teori. Dan temuan penting Chenery itu ini. Ternyata cuma bangun pabrik dan punya modal itu penting, tapi NGG cukup. Ada banyak faktor lain yang bisa bikin sebuah negara maju atau malah mandek. Nah, ini dia beberapa faktor yang dia identifikasi. Misalnya, apakah negaranya punya sumber daya alam? Gimana kebijakan pemerintahnya? Mendukung nggak? Bisa dapat modal dan teknologi dari luar negeri atau nggak? Kondisi perdagangan dunianya lagi bagus atau jelek? Semua ini sangat berpengaruh. Tapi, ada tapinya. Gimana kalau pertumbuhan ekonomi ini ternyata nggak bikin semua orang sejahtera? Nah, ini dia kritik paling tajam buat model ini. Saking kritisnya, sampai muncul istilah yang menusuk banget ini. Pertumbuhan ekonomi anti pembangunan. Aneh kan? Ekonomi tumbuh kok malah dibilang anti pembangunan? Maksudnya, PDB-nya mungkin naik. Tapi kalau kekayaannya cuma ngumpul di atas dan kesenjangan makin parah, apa itu beneran bisa disebut pembangunan? Pertanyaannya jadi simpel banget sebetulnya. Kalau ekonomi negara tumbuh, duitnya itu lari kemana? Siapa yang nikmatin? Menurut para kritikus, ini dia masalahnya. Keuntungan besar dari industrialisasi itu ternyata nggak netes ke bawah secara merata. Seringnya cuma dinikmati sama segelintir pemilik modal. Bukannya bikin semua sejahtera, malah bisa memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin. Oke, terakhir, yuk kita zoom out sedikit. Kita lihat gimana semua ini nyambung ke pambung ekonomi global yang lebih besar. Ada ekonom namanya Raoul Prebisch. Menurut dia, masalahnya ini lebih dalam dari sekedar kebijakan satu negara.
struktur perdagangan dunia itu sendiri yang nggak adil. Logikanya Prebis gini, negara maju jual barang canggih, barang industri yang harganya mahal. Sebaliknya, negara berkembang jualnya hasil bumi, komoditas pertanian yang harganya cenderung murah. Nah masalahnya, dari waktu ke waktu, harga barang industri itu naiknya lebih cepat daripada harga komoditas. Artinya apa? Artinya negara berkembang harus ngejual lebih banyak lagi hasil buminya, cuma buat beli barang industri yang jumlahnya sama. Ini kayak jebakan kan? Makanya, kata Prebis, solusinya ya satu, industrialisasi. Nah, ini yang bikin kita mikir untuk penutup. Model perubahan struktural menempatkan industrialisasi sebagai jalan utama menuju kemakmuran. Tapi, di zaman sekarang, di era ekonomi digital dan jasa, apa benar itu masih jadi satu-satunya jalan? Jangan-jangan, definisi pembangunan itu sendiri udah berubah di abad ke-21 ini. Gimana menurut Anda?